Detik-detik kecelakaan truk box menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di Jalan Raya Malang, Surabaya terekam kamera pengawas. Truk box melaju kencang, menabrak mobil yang terparkir, lalu menabrak 2 kendaraan di depannya serta 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Badan truk pun tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk box tewas di lokasi dan dilarikan ke RSUD Bangil. Sementara 1 korban luka-luka dibawa ke puskesmas setempat. Diduga truk alami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Juga pecah ban sehingga terjadi oleng pada kendaraan wingbox dan selanjutnya menabrak 2 kendaraan yang parkir di bahu jalan dan 2 kedai punya warga dan 2 teras rumah. Petugas melakukan kontraflow untuk meminimalisir kemacetan dan mengevakuasi bangkai truk dengan derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, gara-gara mabuk seorang pengendara mobil menabrak warga dan menyerek korban setengah kilo lebih hingga tewas. Akibat ulah sang sopir, warga menghajar sopir dan merusak mobilnya. Inilah video amatir detik-detik sebuah mobil menabrak seorang pengendara mobil lain yang tengah ganti ban di Desa Tlogo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bukannya berhenti, sang sopir malah tancap gas hingga korban terseret sejauh 600 meter. Pasca kejadian, sang sopir yang diketahui dalam kondisi mabuk ini pun babak belur dihajar warga yang geram. Aparat Polres Blitar mengevakuasi pelaku guna pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sementara yang diduga pelaku atau diduga tersangka ini kami juga menduga dalam keadaan mabuk, ya. Kemudian ditemukan juga di dalam kendaraan mobilnya yang kita duga juga 1 botol alkohol sejenis arak. Akibat kejadian ini, korban yang diketahui merupakan seorang guru tewas, sementara kasus ditangani unit Laka Lantas Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik rokok yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Video amatir merekam detik-detik kebakaran hebat melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi muncul dari atas bangunan. Karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Untuk karyawan sendiri tadi sudah kita amankan bersama dengan pihak perusahaan agar menjauh dari lokasi sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria dengan santainya masuk ke halaman rumah warga dan berhasil membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Meski pelaku kepergok oleh emak-emak dan diteriaki maling, namun pelaku terus tancap gas dan berhasil kabur membawa sepeda motor. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Emak-emak merekam aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Sampang, Jawa Timur. Seorang pria dengan santainya masuk ke halaman rumah dan memantau situasi, lalu mendorong motor incarannya dengan kondisi kunci masih menempel. Meski sempat dipergoki dan diteriaki emak-emak, pelaku berhasil membawa kabur motor curian. Petugas kepolisian mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi. Warga di situ yang mengetahui dan sempat mengejar maling tersebut, curian motor tersebut,
perempuan sehingga tidak bisa diamankan. Aparat Satreskrim telah mengantongi identitas dan memburu pelaku pencurian. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, seorang bocah telolet di Lebak, Banten menangis histeris saat tengah ngonten bus tolelet. Handphone miliknya dijamret seorang pria. Warga menduga pria tersebut sudah lama mengintai anak-anak yang tengah asik mengabadikan momen suara telolet tersebut. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Lagi videoin buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra, dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu, dan saya ngejar udah kejauh gitu. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan. Uang pembayaran dibilang jelek, dua pria menganiaya pegawai SPBU di Cipondoh, Tangerang, Banten. Para pelaku kemudian ditangkap polisi. Aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terjadi di Jalan Hasim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dia dorong adik saya duluan. Dia main tangannya kayak adik saya. Kericuan ini diduga akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan dua orang pelaku. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolsek Pinang. Kepada polisi, mereka mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Setelah pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, News melaporkan. Dengan iming-iming uang Rp5.000, dua kakek melecehkan anak tetangganya di Bogor, Jawa Barat. Aksinya terbongkar setelah korban bercerita kepada tantenya. Polisi menangkap dua kakek yang tega melecehkan anak tetangganya di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Aksi bejat kedua pelaku dilakukan setelah pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluh sakit di alat kelaminnya kepada tantenya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang ibu menceritakan aksi pencabulan yang terjadi di sebuah gubuk dekat rumahnya. Dua pelaku yang ditangkap polisi kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, News melaporkan. Kamera pengawas merekam dua pencuri beraksi di sebuah toko bangunan di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Mereka kemudian membawa kabur sebuah motor sport. Kedua pencuri motor ini terbilang nekat karena beraksi siang hari ketika kondisi jalanan sedang ramai. Sementara korban baru menyadari motornya hilang saat membuka pintu toko. Sedang mantau di situ di seberang, bukan di seberang, di tiang ini. Udah mantau, pas kita masuk kita lengah, terus dia tiba-tiba balik lagi ke sini, langsung. Dalam hitungan detik sih, dalam hitungan detik saya juga telat 3 detik doang buat ngejar. Terus udah nggak kekejar, itu saya juga udah minta tolong sama orang yang lewat gitu kan. Petugas kepolisian Polsek Tenjo yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan menemukan barang bukti kunci letter T milik pelaku yang tertinggal. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian Polsek Tenjo kini tengah memburu pelaku pencurian itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, News melaporkan. Akibat jalan rusak parah, seorang ibu yang tengah hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam. Ironisnya, usai melalui medan berat, si ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya setelah tiba di rumah sakit Haja Andi Depok. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, ibu hamil warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Ia terpaksa ditandu oleh warga menggunakan sarung dan bambu menempuh jalan ekstrim yang rusak parah.
Tak hanya itu, warga harus berjibaku menyeberangi 4 sungai serta menghadapi material longsor selama hampir 5 jam untuk menuju puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan terpaksa ditempuh usai Sarina mengalami sesak napas di 6 bulan usia kandungannya. Karena kondisinya semakin memburuk, ia dirujuk ke rumah sakit Haja Andi Depuh. Detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak Bisa. Ya mungkin karena ya, kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal? Akhirnya bayinya meninggal. Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, dampak cuaca ekstrim dan berkurangnya pasokan, harga cabai merah tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah 1 pekan terakhir, harga komoditi cabai di pasar tradisional Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan signifikan. Komoditi cabai merah Tanjung dari harga sebelumnya Rp40.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp30.000 kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli. Pasalnya kenaikan ini memberatkan dan daya beli berkurang. Gagal panen menjadi penyebab harga cabai meroket. Betanya sekarang jualan 100. Asalnya berapa Pak? Asalnya berapa Pak? Asalnya 40, 60. Selain cabai Tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ini sudah berapa lama Pak? Sudah 4-7 hari. Penjual dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno iNews melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sekian lama menghilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia.
Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Israel meningkatkan operasi militernya di kawasan Gaza, Palestina. Puluhan orang tewas termasuk bayi berusia 2 bulan. Isak tangis pecah saat warga melihat anggota keluarga mereka menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengumumkan bahwa Palestina diakui ratusan negara anggota sebagai negara, Israel tetap meluncurkan serangan militernya. Puluhan warga meninggal di kawasan rumah sakit Al-Shifa. Salah satunya adalah bayi berusia 2 bulan. يا جميع الوحدة الوطنية احنا ايش عاملين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ايش عاملين؟ ليش الطفل عمره صغير من غير اب ليش؟ بدون سابق انذار ولا بدون اي حاجة. في الدار ملانا اطفال، ملانا شباب، ملانا نسوان، ملانا نازحين، ملانا مستأجرين. Media lokal memberitakan bahwa rumah sakit di Gaza telah menerima 31 jenazah sejak Minggu dini hari. 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir, sementara 304 orang luka-luka. Pemirsa, 32 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza yang dilanda perang. Dalam genosida yang berlangsung hampir 2 tahun di Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak, dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Dua pilot diborgol polisi usai menolak menerbangkan pesawat. Dalam video, sang pilot perempuan dengan tegas berkata bahwa senjata-senjata tersebut diduga akan digunakan dalam tindakan genosida terhadap warga Palestina. Kata genosida berkali-kali dilontarkan, menuding keterlibatan negara Amerika Serikat dalam pendanaan serangan militer terhadap Palestina.
Usai videonya tersebar luas di media sosial, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari otoritas terkait. Why are they arresting you? Why are they arresting you? Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, viral setelah melempar mic beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya, tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan karapan sapi tingkat kabupaten diwarnai kericuhan di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir penonton, puluhan orang berhamburan memasuki arena pacuan. Bahkan beberapa orang terlihat menghunuskan senjata tajam di tengah kericuhan tersebut. Suasana lomba karapan sapi se-Kabupaten Bangkalan tiba-tiba tegang saat sejumlah orang ribut di garis start. Kondisi makin mencekam saat beberapa orang diantaranya menghunuskan senjata tajam. Hal itu memancing puluhan orang masuk ke lapangan pacu. Keributan ini diduga akibat salah paham terkait garis start lomba dan memicu kemarahan pendukung masing-masing sapi. Untuk keributan bisa diredam oleh tokoh masyarakat dan petugas keamanan. Penyebab awal ya mungkin salah paham saja, mungkin ada kesalahpahaman saja di situ. Itu di garis start, Mas? Di garis start, dan itu setelah itu berapa menit ya, 1 menit 2 menit mungkin itu kejadian itu, dan sudah terkendali semua gitu. Kayaknya sampai ada ambulan, Mas. Ambulan ini karena ada salah satu pengerap yang kena injak kaki sapi. Ya, bukan insiden kena sajam atau apa, itu karena ada salah satu orang ya, mungkin tokoh kerap di situ kena injak kakinya sapi sampai jarinya katanya putus itu. Informasinya begitu, makanya ambulan dipanggil. Panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan lomba karapan sapi tersebut tetap terlaksana hingga tuntas, meski sempat diwarnai kericuhan. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, 4 pemuda pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil warga diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Akibat aksi pelaku, kaca 2 unit mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah kos dan meringkus MR, pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil di Kecamatan Polong, Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Usai meringkus MR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya. Saat penyerangan, keempat pelaku melempar batu hingga merusak 2 mobil yang terparkir di depan rumah warga. Peristiwa penyerangan dan perusakan terjadi di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, 30 Agustus lalu. Pelaku MR memanggil 8 orang temannya untuk menyerang menggunakan batu. Aksi penyerangan yang dilakukan keempat pelaku karena dendam setelah terlibat cekcok di lokasi. MR bertemu dengan teman laki-laki daripada kakaknya. Kemudian setelah bertemu, mereka sempat terjadi pertengkaran
Dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya. Kemudian MR mengajak teman-temannya untuk datang kembali. Polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan dan perusakan mobil warga. Akibat perbuatannya, 4 pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar dua kampung di Halmahera Selatan, Maluku Utara terjadi antara kelompok pria dua desa. Bentrokan meluas hingga para pelaku menggunakan senjata tajam. Warga Desa Tawa berlarian mencari sejumlah pria yang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam di Desa Babang, Halmahera Selatan. Aksi saling serang menggunakan batu antara dua kelompok pria tak terhindarkan hingga membuat suasana kampung mencekam. Polisi menerjunkan puluhan personil untuk melerai kedua massa. Aksi bentrok ini dipicu pemukulan pria warga Desa Tawa di salah satu tempat wisata. Yang dilakukan penganiayaan oleh pemuda Desa Babang, sehingga sudah dilakukan mediasi. Namun ada ketidakpuasan dari pemuda Desa Tawa, sehingga para pemuda Desa Tawa mencari pelaku dari pemuda Desa Babang. Hingga saat ini polisi masih menjaga dua desa yang terlibat bentrok menghindari serangan susulan. Sejumlah pria yang memicu pengeroyokan sudah diamankan polisi. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.